Pola Pendidikan Islam, pada masa Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menerangkan tentang sejarah pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Kami beranggotakan 3 orang. Saya Muhammad Abdurrahman, dan ada Muhammad Hafid Hidayat, dan ada Darul Mustaqim. Di masa kekhalifahan Abu Bakar sebenarnya hanyalah sangat singkat karena diguncangnya sebuah pemberontakan. Jadi masa pemerintahan Abu Bakar mulai dari 632 hingga 634, hanya berselang 2 tahun saja. Dari segi materi pendidikan Islam, Abu Bakar memiliki pendidikan yang sangat intensif di era beliau, karena beliau hanya menekankan kepada pendidikan tauhid, keimanan, akhlak, dan ibadah. Menurut sebagian pendapat, menurut Ahmad Syalabi, lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya ada Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa Kutub didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar, dan pusat pembelajaran pada masa itu adalah kota Madinah. Sedangkan yang bertindak sebagai para pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Berdasarkan uraian yang saya ucapkan, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di masa Abu Bakar adalah sama dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi, baik materi maupun lembaga pendidikannya. Selanjutnya, pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan, dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, beliau dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan kejam. Di era beliau, banyak sekali peranan-peranan yang dipegang, mulai meliputi daerah Irak, Persia, Sam, Mesir, dan Barkoh. Ijtihad Umar di kalangan ahli fikih, misalnya mengusulkan penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-salatu khairum minan naum pada azan. Dan pendidikan di era beliau sangatlah minim sekali untuk dibahas, karena pendidikan beliau hanya menekankan membaca, mengajar, dan adanya proses dalam belajar mengajar. Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas serta lebih lengkap, karena untuk melengkapi dari pendidikan Islam yang ada di era Abu Bakar. Di era Abu Bakar dan era Umar, walaupun sangatlah singkat dalam pembahasan pendidikan Islam, namun beliau keduanya mampu memberikan pondasi awal dalam pendidikan Islam sesuai dengan runtutan ataupun estafet dari Kanjeng Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu masa Utsman bin Affan. Beliau merupakan orang yang sangat berjasa pada periode-periode awal pengembangan Islam, baik pada saat Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Ia dijuluki Zu al-Nurain atau memiliki 2 cahaya karena ia menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW. Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia pembukuan Al-Quran. Tugas yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan lembaran-lembaran lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Pada saat itu umat Islam sudah tersebar luas. Mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul sangat penting untuk membantu dan menjelaskan Al-Quran. Lambat laun, timbullah bermacam-macam cabang ilmu hadis. Tempat belajar masih di kutab, di masjid, atau di rumah-rumah. Pada masa ini, tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, tetapi ilmu hadis dipelajari langsung dari para sahabat Rasul.
4. Masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Khalifah keempat Khulafah Rasyidin juga sepupu dari sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW adalah Ali ibnu Abi Thalib. Keturunan Bani Hashim ini lahir di Mekah tahun 603 Masehi dari kalangan remaja. Ia adalah yang pertama masuk Islam. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi ambisius, kekuasaan dan kekuatan, tetapi sebagai besar masih tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian yang diajarkan Rasulullah SAW. Kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri saat itu tidak sampai memikirkan masalah pendidikan karena ada yang lebih penting dan mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan. Pada masa khalifah yang keempat ini, kegiatan pendidikan banyak mengalami hambatan dari berbagai pihak yang berbeda kepentingan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pola pemikiran pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.